Hai semuanya, ketemu lagi sama Mendung. Hari ini Mendung bakal ngebawain alur cerita film yang berjudul My Bossy Girl. Film ini bercerita tentang kisah cinta seorang mahasiswa jurusan teknik yang antisosial dan atlet panah yang memiliki kekurangan. Biar gak penasaran, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Diceritakan, seorang mahasiswa pergi ke kampus menggunakan skuter elektrik miliknya. Dia adalah Wiso, mahasiswa jurusan teknik yang tidak pandai bersosialisasi. Saat itu, kampusnya mengadakan pameran antar jurusan. Banyak sekali stand pertunjukan yang ditampilkan oleh para mahasiswa. Setibanya di kampus, Wiso bertemu dengan kedua temannya yang sedang menjaga stand jurusan teknik. Mereka bertiga menyediakan jasa gratis untuk perbaikan sepeda bagi para pengunjung. Alih-alih menjaga standnya, mereka bertiga malah asyik memainkan robot hingga lupa ada pengunjung yang datang. Di lain tempat, ada seorang gadis sedang mengikuti lomba panahan berhadiah di kampus itu. Dia adalah Hyejin, pemanah profesional yang memiliki keterbatasan fisik namun sangat berbakat. Saat dia berhasil memanah sasaran, pemilik stand yang menyadari Hyejin adalah seorang profesional itu marah. Merasa sudah dibohongi, namun tidak ada peraturan tertulis sebelumnya. Hadiah itu pun terpaksa diberikan. Saat Hyejin pergi, kursi roda miliknya tidak bisa dikendalikan. Hal itu membuatnya terus melaju hingga akhirnya tersungkur ke dalam stand jurusan teknik. Wiso yang ada di sana bukannya membantu, tapi malah fokus kepada kursi roda gadis itu. Dan ia berkata bahwa remote control sudah rusak. Saat ditanya oleh Hyejin apakah Wiso bisa memperbaikinya, Wiso yang tidak pandai bersosialisasi itu berkata ia memiliki peralatannya. Setelah memperbaiki controller di kursi roda itu, Hyejin terlihat sangat gembira dan memuji bakat yang dimiliki oleh Wiso. Karena Hyejin tidak mau berhutang budi, dia mengajaknya untuk makan bersama dan mentraktirnya sebagai tanda terima kasih. Wiso merekomendasikan tempat makan yang menurutnya enak, namun sayangnya perjalanan ke restoran itu tidaklah mudah. Sebuah tangga yang menjulang tinggi seolah menghalangi izin untuk pergi. Wiso yang tidak peka hanya bisa diam tanpa memberikan sebuah solusi. Hyejin akhirnya berkata, "Jika mau makan di tempat itu, gendong aku," ucapnya. Setelah menggendong Hyejin dengan penuh perjuangan, akhirnya Wiso bisa memesan makanan favoritnya. Dan ternyata Hyejin juga menyukai menu itu. Setelah mereka berdua selesai makan, masalah baru muncul lagi, di mana kursi roda milik Hyejin hilang. Akhirnya Hyejin dijemput seseorang yang ternyata itu adalah adiknya sendiri. Karena merasa bertanggung jawab, Wiso memberikan kartu mahasiswa miliknya sebagai jaminan bahwa dia akan mengganti kursi roda yang hilang itu. Di saat itulah Hyejin mulai menyadari bahwa Wiso adalah sosok yang spesial bagi dirinya. Sementara itu, Wiso kembali ke stand jurusan teknik. Dia membuka situs online untuk mencari kursi roda baru. Sayangnya, Wiso tidak sanggup menggantikannya karena ternyata harganya sangat mahal. Mendengar hal itu, temannya berkata jika tidak sanggup membelinya, maka buatlah sendiri. Sebagai mahasiswa teknik, Wiso tahu betul bagaimana cara membuatnya. Seketika itu, dia bergegas pulang lalu merancang kursi roda itu di bengkel sepeda milik keluarganya. Sementara itu, ayah Hyejin marah kepadanya karena dia telah bertindak gegabah dan ceroboh. Tampaknya, hubungan dia dan ayahnya itu kurang baik. Hyejin menegaskan bahwa dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, setelah kursi roda itu dibuat, Wiso pergi ke gimnasium, tempat di mana Hyejin berlatih. Setiba di sana, dia bertemu dengan Hyejin dan dua teman latihannya yang juga memiliki keterbatasan fisik. Wiso memberikan kursi roda itu dan menjelaskan kepada Hyejin
bahwa dia membuatnya sendiri karena tidak sanggup membeli kursi roda yang baru. Hyejin terlihat sangat antusias dengan kursi roda buatan itu. Setelah mencobanya, dia sangat gembira. Dan setelah itu, dia mengajak Wiso dan dua teman lainnya pergi ke suatu tempat. Mereka pergi ke sebuah gudang lalu minum bersama sembari bercanda ria. Wiso yang merasa tidak bisa meminumnya, menghentikan mereka dan berkata hal-hal teoritis lagi. Hyejin menegaskan bahwa dia harus ikut minum jika ingin berteman dengannya. Akhirnya Wiso ikut minum bersama mereka, hingga akhirnya mabuk dan tidak sadarkan diri. Hyejin mengantarnya pulang dengan taksi online. Di sana, dia bertemu dengan kedua orang tua Wiso yang sedang memperbaiki sepeda. Hyejin merasa bersalah karena sudah mengajak Wiso mabuk bersama. Namun sang ibu menjelaskan bahwa dia sangat senang. Berkat Hyejin, anaknya itu bisa bersosialisasi selayaknya pria pada umumnya. Belum sempat mengobrol lama, Hyejin harus pergi karena pelatihnya sudah menunggu. Keesokan harinya, jurusan teknik dan elektro di kampus akan mengadakan pertandingan airsoft gun. Karena kekurangan pemain, Wiso mengajak Hyejin untuk bergabung ke dalam tim. Singkat cerita, jurusan teknik berhasil memenangkan pertandingan berkat bantuan Hyejin yang mengalahkan mereka dengan caranya sendiri. Di malam harinya, mereka pergi berkemah di suatu tempat. Mereka makan bersama, bercanda ria, dan saling bercerita tentang masa lalu. Sejak saat itulah, mereka semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. Setelah itu, Hyejin kembali dihadapkan dengan perilaku sang ayah yang selalu mengatur kehidupannya. Ayah Hyejin bermaksud untuk menjodohkan putrinya itu dengan anak pegawai yang bekerja di toko miliknya. Hyejin sangat yakin bahwa pernikahan itu hanya karena sebuah harta, bukan karena pria itu mencintai dirinya dengan tulus. Hyejin yang merasa dirinya sudah dibuang, ia marah lalu kemudian pergi. Ternyata Hyejin pergi menemui Wiso di rumahnya. Setelah mencoba teknologi VR, dia merasa terhibur dan suasana hatinya kembali ceria. Dan tidak lama dari itu, ia berkata bahwa dirinya akan sibuk karena dia akan mengikuti seleksi untuk tim nasional panahan. Keesokan harinya, Hyejin bertemu dengan ibunya yang sudah lama pisah karena bercerai. Setelah bercerita tentang ayahnya, sang ibu memberinya nasihat untuk membuktikan tekadnya itu kepada ayahnya jika memang ingin hidup mandiri. Hyejin tersadar, selama ini dia belum bisa membuktikan apapun. Oleh karena itulah, sang ayah belum percaya dan belum bisa melepaskan dirinya untuk hidup sendiri. Singkat cerita, hari seleksi pun dimulai. Salah satu temannya Hyejin tiba-tiba mengalami kram otot dan terpaksa pelatih harus membawanya ke UKS. Karena waktu semakin habis, temannya Hyejin meminta kepada Wiso yang ada di sana untuk menggantikan pelatih guna mengantar mereka ke tempat seleksi. Wiso tiba-tiba menolak dan beralasan bahwa dia harus pergi menemui dosennya. Hyejin paham dan membiarkannya pergi karena dia tahu Wiso tidak bisa menyetir akibat trauma yang dialaminya di masa lalu. Setelah kejadian itu, Wiso menjadi termotivasi untuk berlatih mengendarai mobil dan menghilangkan rasa takutnya. Teman satu jurusannya membantu dia sebisa mungkin hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan lisensi mengemudinya. Beberapa hari kemudian, Hyejin sudah memenangkan seleksi di babak pertamanya. Tak lama dari itu, secara mengejutkan Wiso datang, dan dia sudah bisa mengendarai mobil seorang diri. Bagi orang lain bisa mengendarai mobil itu adalah perkara yang mudah, tapi bagi Hyejin, itu merupakan perkembangan besar yang sudah dilalui oleh Wiso sejauh ini. Saat mereka pulang berdua, sebuah mobil mengagetkan Wiso
dan membuatnya kehilangan kendali. Saat itu, terungkap bahwa Wiso mengalami trauma ketika dia diganggu dan dikurung oleh teman masa kecilnya di dalam loker. Itulah sebabnya kenapa dia menjadi takut saat berada di ruang sempit. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa dia sulit bersosialisasi selama ini. Mereka berdua selamat dari kecelakaan, namun Wiso dibawa ke rumah sakit karena serangan panik yang dialaminya. Hyejin menangis karena dia merasa bersalah. Ibu Wiso menjelaskan bahwa putranya itu baik-baik saja. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Hyejin karena sudah merubah kehidupan putranya. Tidak lama dari itu, ayah Hyejin datang ke rumah sakit dan meminta putrinya untuk menjauhi Wiso. Sang ayah menegaskan bahwa Hyejin membutuhkan seorang pria yang sehat secara fisik dan mentalnya, tidak seperti Wiso. Di saat yang sama, Wiso tidak sengaja mendengarkan percakapan mereka dari kejauhan. Menyadari ketidaksempurnaannya itu, Wiso meminta Hyejin untuk tidak saling bertemu lagi. Wiso menjelaskan bahwa itu adalah jalan yang terbaik untuk mereka berdua. Wiso patah hati, begitu juga dengan Hyejin yang sebenarnya tidak ingin berpisah darinya. Singkat cerita, tiba saatnya bagi Hyejin untuk menyelesaikan seleksi di babak terakhir. Seleksi itu terasa semakin berat karena beban pikiran yang dialaminya. Di saat yang sama, Wiso menyadari bahwa Hyejin membutuhkan dukungan darinya. Saat itu, ia kembali memberanikan diri dan pergi ke tempat seleksi itu bersama teman-temannya yang sudah menunggu. Setiba di sana, Wiso bergegas menemui Hyejin dan berkata bahwa dirinya tidak akan lagi lari dari rasa takutnya. Dia juga ingin selalu berada di sisinya dalam situasi dan kondisi apapun. Saat pertandingan dilanjut, Hyejin kembali mendapatkan semangatnya satu persatu. Anak panahnya terus mengenai target hingga akhirnya Hyejin dan lawannya dinyatakan seimbang karena poin yang mereka miliki sama. Di kesempatan terakhirnya, Hyejin menyerahkan seluruh kemampuannya dan memenangkan seleksi tingkat nasional tersebut. Keluarga dan temannya turut berbahagia. Semenjak hari itu, hubungan Hyejin dan ayahnya semakin baik. Adik Hyejin diceritakan pergi ke luar negeri karena dia mendapatkan beasiswa pertukaran pelajar. Wiso akhirnya menikah dengan Hyejin setelah dia lulus menjadi seorang insinyur. Manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu semua agar kita bisa bersyukur dan mengingatkan kita agar tidak sombong. Semua orang bisa menerima kelebihan, tapi hanya sebagian yang menerima kekurangan orang lain. Jika harus memilih antara nafas dan cinta, maka aku memilih nafas terakhir untuk mengatakan, aku cinta padamu. Aku mencintaimu bukan karena siapa kamu, tapi karena siapa aku ketika bersamamu.